Selamat datang lagi di channel YouTube-nya Akasaka Outdoor Gear. Nah, di sini gua akan ngebahas sendal gunung itu sebaiknya digunakan di mana sih atau di kondisi seperti apa. Karena memang kalau kita ngelihat stok-stoknya Akasaka, apalagi sendal itu kan banyak banget nih. Ada Akasaka yang serinya TBS, ada juga yang performance. Sandal gunung itu kayaknya ketika kita lihat nih, ini bisa nih dipakai untuk naik gunung gitu kan. Karena gua nggak punya sepatu, mungkin gua bisa pakai sendal ini ke gunung gitu kan. Jadi di jalur-jalur gunung juga bisa dipakai. Tapi sebetulnya ada beberapa resiko yang bisa lu dapetin nantinya ketika lu memakai sendal di gunung gitu kan. Jadi sendal gunung itu kan bentuknya rata-rata udah punya outsole, terus udah punya insole juga, terus udah punya tali-tali yang menghubungkan atau mengamankan di bagian depan sama bagian belakang kita. Tumit kita juga aman gitu kan, punggungan kaki kita juga aman, terus jari-jari kita juga aman, bahkan ada yang ada tutupannya di depan gitu kan. Sehingga kita mikir mungkin kayak bisa tanpa sepatu gunung kita bisa menjadikan alternatif si sendal ini nih untuk dipakai di jalur-jalur pendakian. Karena memang si sendal gunung ini kan sering banget kita dipakai untuk arung jeram, terus untuk menyusuri sungai, untuk ke pantai gitu kan, ke kegiatan-kegiatan outdoor lainnya seperti halnya naik gunung gitu. Bahkan kita juga dipakai di perkotaan gitu kan, untuk naik motor atau untuk kemanapun kita berkegiatan di perkotaan. Kayaknya sendal gunung ini mumpuni nih untuk menemani kita ke gunung juga gitu. Tapi sebetulnya ketika kita naik gunung, kita itu membawa beban kurang lebih sepertiga dari berat badan kita untuk beban yang kita pikul nantinya. Nah, untuk memakai sendal gunung di jalur pendakian plus membawa beban itu sangat-sangat beresiko untuk cedera sebetulnya. Karena apalagi ketika lu menemukan jalur-jalur yang bener-bener susah gitu ya. Ada beberapa jalur yang tingkatan susahnya ini bener-bener susah banget. Bahkan pakai sepatu gunung pun masih suka jatuh, masih suka tergelincir. Nah, apalagi memakai sendal gunung gitu. Jadi untuk pemakaian sendal gunung di jalur-jalur pendakian itu menurut gua itu tidak terlalu disarankan, karena akan mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan yang mungkin tidak lu inginkan nantinya. Tergilir kah? Karena memang ketika lu memakai sendal gunung itu memang di bagian kaki itu nantinya diikat, benar-benar diamankan dengan tali-tali tersebut, tapi tidak sepenuhnya melindungi kaki lu ketika lu melakukan perjalanan, apalagi posisi turun atau posisi nanjak. Kaki lu akan lebih sering nantinya untuk tergilir. Makanya untuk si sendal gunung ini tidak disarankan untuk dipakai di jalur-jalur pendakian. Nah, sampai sekarang memang masih ada pro kontra antara memakai sendal gunung atau tidak, karena memang ada beberapa orang yang masih pakai sendal gunung gitu kan ke jalur-jalur pendakian. Ada yang memang nggak mau gitu pakai sendal gunung, gue pengennya pakai sepatu gitu kan. Jadi sebetulnya lu harus benar-benar bijak ketika memakai sendal gunung. Lu harus tahu dulu bahayanya seperti apa, jalurnya seperti apa, kesulitannya seperti apa. Kalau emang memungkinkan untuk memakai sendal gunung ya lu pakai. Tapi kalau emang gak memungkinkan nih untuk pakai sendal gunung, ya jangan pakai sendal gunung, pakainya sepatu gunung aja. Jadi lu harus benar-benar bijak ketika memakai sendal gunung. Lu harus tahu resikonya dulu, baru lu putuskan mau pakai sendal gunung atau enggak. Kalau Akasaka pastinya udah menjual beberapa sendal gunung, dari sendal gunung yang ringan sampai yang berat-berat. Kalau emang lu pengen yang santai, yang ringan, yang modelnya itu tidak terlalu simpel gitu, lu bisa pilih dari seri-serinya TBS. Tapi kalau emang lu mau memilih sendal-sendal yang warnanya itu tidak banyak warna, lu pilih aja dari serinya atau dari jenisnya si performance itu. Nanti gue kasih tahu juga untuk beberapa sendal yang Akasaka berikan atau Akasaka jual, nantinya bisa lu pilih aja sesuai keinginan lu, entah itu serinya performance atau itu serinya TBS, lu tinggal sikat aja. Nah, untuk si performance ini sendal pertama dari Akasaka kan, jadi memang untuk si ketangguhannya ini bener-bener udah kebukti. Bahkan ada beberapa usernya Akasaka yang ngasih komentar gitu kan, nge-DM segala macam, mas udah umur 3 tahun nih sendalnya, bahkan ada yang 5 tahun masih awet-awet aja, dan dia ya belum ganti sampai sekarang. Karena memang Akasaka ini ngasih kualitas sendal yang bisa dipakai bertahun-tahun gitu. Udah banyak buktinya ketika Akasaka ngasih garansi setahun untuk sendalnya, ya mereka masih awet.
Jadi kualitas Akasaka udah terjamin banget, ketika ngasih garansi udah terjamin, bahkan ada yang 3 sampai 5 tahun pemakaian. Oke, itu aja kalau ketika untuk si pemakaian sendal ini, lu harus bijak dalam memilih sendal ini mau dipakai di mana gitu kan. Lu harus lihat kondisinya dulu, baru lu putuskan memakai sendal itu atau enggak. Oke, jangan lupa untuk like sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel YouTube Akasaka Outdoor Gear. Kalau emang mau tips-tips lainnya dari Akasaka Outdoor Gear, lu komentar di bawah aja, nanti kita buatin videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.